Ya, selamat berjumpa lagi teman-teman Solid Generation dalam Solid Weekly Devotion bersama saya Kak Tony. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan renungan-renungan sebelumnya. Dan sekarang kita udah masuk ke minggu yang ketiga dari bulan Februari. Dan untuk hari ini temanya menarik nih ya. Temanya adalah cara mengurangi rasa sakit ketika kamu dikecewakan. Bagaimana caranya kita bisa mengurangi rasa sakit dalam hati kita ketika ada orang yang mengecewakan kita? Ada 5 hal yang saya akan mau bagikan, tetapi supaya tidak terlalu panjang, maka kita akan bagi jadi 2 bagian. Di hari ini saya akan membahas 3 poin saja, kemudian 2 lagi akan kita bahas di renungan minggu ke depan, minggu yang akan datang. Oke, mari kita mulai. Bagaimana sih caranya supaya kalau ada orang yang mengecewakan kita, kita tidak terlalu merasa sakit. Sakitnya pasti ada, tapi bisa dikurangi teman-teman. Yang pertama caranya adalah dengan jujur kepada Tuhan. Akui aja di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku terluka. Tuhan, aku sakit. Tuhan, aku marah. Tuhan, aku kecewa. Ada banyak orang Kristen yang menganggap bahwa kita tuh nggak bisa datang kepada Tuhan apa adanya. Bahwa kita kalau datang kepada Tuhan harus dengan mungkin hati yang benar, ataupun dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi sesungguhnya tidak. Kita bisa datang kepada Tuhan apa adanya. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita, yang berbelas kasihan kepada kita. Dan dia terbuka untuk menerima kita kalau kita datang sama dia jujur dan apa adanya. Saya ingat di satu bagian firman Tuhan, ketika Daud setelah dia berselingkuh dengan Batsheba, kemudian dia membunuh suami Batsheba, dan tidak ada orang yang mengetahui dosa ini sampai satu kali sahabatnya Nabi Nathan datang menegur dia. Kemudian Daud bertobat, dan salah satu wujud pertobatannya dituangkan dalam bentuk mazmur ya, atau syair. Dan ini yang dia katakan dan ada di dalam firman Tuhan kita. Mazmur 51 ayat 19 dikatakan demikian. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi Daud mengakui di hadapan Tuhan bahwa dia hatinya hancur, jiwanya hancur, hatinya patah. Tapi dia percaya bahwa di hadapan Tuhan itu semua tidak dipandang hina. Tuhan nggak ngejudge kamu kalau kamu datang dengan apa adanya, tapi dia akan memulihkan kamu ketika kamu datang jujur sama Tuhan. So, ketika kamu sakit hati, kecewa karena perlakuan orang terhadap kamu, datang sama Tuhan. Jangan denial. Bilang sama Tuhan, aku terluka Tuhan, aku sakit, aku butuh kesembuhan. Itu cara yang pertama. Yang kedua adalah bicara kepada orang yang dapat dipercaya. Ketika kamu kecewa, sakit hati, terluka, bagaimana cara mengurangi rasa sakitnya? Datang kepada orang yang bisa kamu percaya dan cerita sama dia. Bersyukurlah kalau kita punya orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Orang-orang yang bisa kita datang kepada mereka dengan keadaan yang apa adanya, dengan keadaan yang vulnerable, tanpa takut dihakimi, tanpa takut cerita yang kita ceritakan kepada mereka menjadi sebuah gosip atau sejenisnya. Dan kalau teman-teman belum punya orang seperti itu, berdoa sama Tuhan, buka hati teman-teman, siapa tahu Tuhan sedang siapkan orang seperti itu dalam hidup kalian. Dan saya berharap juga komunitas kita di Soul Generation bisa jadi tempat di mana kita bisa menemukan orang-orang yang layak dipercaya dengan rahasia-rahasia kita. Ya, itu yang kedua. Jadi yang pertama jujur sama Tuhan, yang kedua bicara sama orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, carilah cara untuk mengekspresikan rasa kecewamu, rasa sakitmu itu tanpa melukai diri sendiri atau juga melukai orang lain. Jadi ini yang kata mau bilang sama kalian bahwa sakit hati itu wajar, marah itu wajar. It's okay to be angry, it's okay to be hurting, ya. Tidak masalah kalian terluka. Kita manusia, kita punya emosi, ya. Yesus juga pernah nangis, Yesus pernah marah, Yesus pernah kecewa, Yesus pernah anxious, ya, pernah gelisah. Jadi emosi itu tidak salah. Yang salah adalah kalau kita mengekspresikan emosi itu secara tidak baik atau tidak benar. Ya, jadi sekali lagi emosi tidak salah,
Tapi yang kadang-kadang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita mengekspresikan emosi kita. Karena bisa-bisa kalau kita tidak mengekspresikannya dengan benar, kita bisa menyakiti diri kita sendiri atau juga menyakiti orang lain. Nah, gimana caranya Kak Tony? Saya punya satu cara yang agak unik gitu ya. Kalau saya lagi kecewa, sedih, ada sesuatu yang perlu saya rilis, saya biasa datang ke Mall of Indonesia. Ada satu tempat namanya Fun World. Di sana ada satu alat ya, tahu Fun World ya, tempat main anak-anak. Itu ada satu alat di mana kita bisa pakai sarung tinju dan kita tinju sansaknya itu, dan nanti diukur kekuatan pukulan kita. Jadi saya umpamakan itu masalah saya atau kemarahan saya, kekecewaan saya sebagai samsak itu, dan saya pukul sekencang-kencang yang saya bisa. Dan saya merasa ada sesuatu yang terlepas, ada sesuatu yang lebih ringan gitu. Nah, rasa sakit hatinya atau kekecewaan atau kemarahannya bisa sedikit berkurang. Nah, jadi teman-teman biasanya bisa cari sesuatu yang bisa kalian pukul tanpa harus menyakiti diri atau orang lain, atau juga sesuatu yang kalian bisa tendang. Jadi olahraga itu baik, misalnya futsal. Jadi umpamain aja tuh orang yang ngeselin kalian tuh adalah bola yang kita akan tendang. Atau yang main badminton, kok yang kita mau pukul itu adalah melambangkan masalah yang kita sedang hadapi yang membuat kita kecewa gitu ya. Ada satu tempat lagi di sebelahnya Fun World namanya Sport Theme Park, itu di Moi, di mana kita bisa uh, main olahraga seperti simulasi dunia nyata. Ada memanah, ada mukul bola baseball, ada menembak juga. Itu juga bagus tuh buat rilis ya. Jadi boleh mengekspresikan, tetapi jangan sampai melukai diri sendiri atau melukai orang lain ya. Itu 3 cara yang saya bagikan hari ini tentang bagaimana kita bisa mengurangi rasa sakit akibat dikecewakan oleh seseorang. Jujur kepada Tuhan, bicara kepada orang yang bisa kita percaya, dan yang ketiga cari cara untuk merilisnya tanpa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Karena sesungguhnya emosi itu nggak salah, yang salah adalah bagaimana cara kita mengekspresikannya. Oke, semoga ini bisa menolong dan menjadi berkat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya untuk membahas tips yang keempat dan yang kelima dari cara mengurangi rasa sakit hati ketika kita dikecewakan. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya.